Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasulun nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allahumma rabbi shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun masih dalam cuaca yang cukup dingin ya. Dari sejak tadi subuh, sebelum subuh jam 2:30 Ustaz sudah bangun, jam 3 keluar beres-beres, kemudian hujan sudah mulai rintik-rintik. Tidak jadi masalah buat kita, malah kemudian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sufya rahmatin wala sufya azabin ya. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan rahmat, jangan engkau jadikan sebagai hujan azab. Memang bagaimana Ustaz? Kalau hujan rahmat berarti dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau hujan rahmat berarti akan menimbulkan kesejukan. Kalau hujan rahmat akan menimbulkan berkumpulnya banyak curahan air gitu ya. Itu kalau disebut dengan hujan rahmat. Kalau hujan azab malah akan menimbulkan bala bencana. Kalau hujan azab bahkan akan menimbulkan kecelakaan, kerugian kepada kita. Banjir, longsor, kebakaran. Ada kebakaran gara-gara hujan? Ada ya. Misalnya gara-gara apa tuh? Instalasi listrik ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka anak sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sufya rahmatin wala sufya azabin ya. Yang kedua anak sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga pada gilirannya sampai dengan saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan. Apakah terhitung kenikmatan dari Allah? Halo? Tidak terhitung ya. Dari sejak kalian bangun ya, tadi pagi, tadi subuh ya, atau tadi pagi-pagi sampai dengan sekarang jam 8:30 ya, sudah berapa kali kita menghela nafas? Hitung tuh. Sudah berapa kali kita berkedip? Terhitung tidak? Sudah berapa kali kita menggerakkan tangan? Terhitung tidak? Sudah berapa asupan makanan yang masuk ke dalam anggota tubuh kita? Terhitung tidak? Tidak ya. Nah, sudah berapa kali minuman yang masuk ke dalam anggota tubuh kita? Terhitung tidak? Tidak ya. Nah, bisa terhitung kalau kemudian kita saum ya. Nah, maksudnya apa Ustadz? Ya, kalau kemudian kita merenung anakku sekalian, sedemikian banyak kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, jujur kalau boleh Ustadz cerita sedikit, tadi pada saat ketika bangun Ustadz merasakan kekecewaan. Ya, bangun kemudian sholat tahajud, kemudian baca-baca, kemudian masuk ke masjid sholat subuh, kemudian ngasih ceramah di masjid sampai dengan jam 5:30, kemudian balik ke rumah. Nah, ceritanya balik ke rumah Ustadz mau hangatkan nasi goreng yang semalam. Ternyata ketika pas menyalakan gasnya, ternyata gasnya habis ya. Kecewa tidak? Kecewa ya. Tapi ketika kecewa tersebut apakah cukup dengan kekecewaan? Ya sudah, saya bismillah aja. Oh, berarti meren Allah memberikan rezeki pada saya. Pagi hari ini saya harus merasakan ya, menyantap nasi goreng yang rasanya dingin ya. Nah, tapi itu saya syukuri. Sok, kalau misalnya kemudian kita bandingkan dengan orang lain, kadang-kadang kita mengukur orang teh sapa gripuhna
Ya, kadang-kadang kita mengukur bahwa kita adalah orang yang paling sibuk, orang yang paling capek. Padahal ketika kita perhatikan di belakang kita ada orang yang lebih capek lagi. Ya, saya pernah ngelihat waktu itu berangkat dari Ciaul ke sini, di depan Kodim Lama itu ada apa namanya? Ya, tempat cuci tangan itu. Kemudian di bawahnya, kemudian ketika saya lewat naik motor, saya lihat ada orang gila itu si cuci tangan dia kobok-kobok, kemudian airnya diminum. Cek orang mana ontah? Geuleuh, jijik gitu ya. Tapi bagi dia tidak jijik. Jeung cager deh, ya. Antum pernah lihat orang gila sakit nyeri beuteung gitu aya teh orang gila sakit nyeri beuteung? Tidak ada, ya. Semuanya dalam kondisi sehat wal afiat. Tapi kalau kita ya, sok, kita makan nasi yang tadi malam, nyeri beuteung mah. Hah? Nasi malam ada sedikit misalnya santannya, kemudian kita makan, kemudian kita konsumsi, perut kita jadi apa? Jadi sakit. Anu gelok gitu tuh. Ini tegal cager tuh kalau semuanya pakan tina sisa-sisa makanan orang lain gitu ya. Nah, itu salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang kedua Ustaz mengajak pada anak semuanya, ayo kita sama-sama bersyukur dengan segala apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kalau kata Rasul mah, kalau dalam urusan dunia jangan engkau lihat ke atas, tapi lihat yang di mana? Di bawah. Ya, artinya apa? Yang di bawah itu urang mah alhamdulillah kalian masih bisa bersekolah, kalian masih bisa ngaji, kalian masih dalam keadaan sehat wal afiat. Sok lihat, perhatikan orang lain pada saat ini. Mereka tidak datang, ada yang barangkali mungkin sakit hatinya ya, ada yang barangkali mungkin sakit jiwanya, ada yang barangkali mungkin kesibukan segala macam seperti itu ya. Nah, maka kita bersyukur dengan kemudian kita membacakan alhamdulillah. Bisa difahami nih ya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sisi aktivitas kehidupan, ada yang orang jauh lebih balangsak lagi daripada kita, ada orang yang jauh lebih berat lagi daripada kita. Ya, hari ini kita masih bisa seperti ini. Ustadz, subhanallah, ya, ini ada tuh minuman siap saya konsumsi. Ya, ini juga ada, tinggal diisi, gitu ya, kan seperti itu ya. Nah, barangkali mungkin kalian juga sama seperti demikian. Tapi pada intinya anak sekalian, ya, mari kita sama-sama bersyukur dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, paling tidak dengan membacakan alhamdulillah seperti itu. Semangatnya jadi murah. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, Rasul mengingatkan kepada kita, kalau untuk urusan akhirat jangan kau lihat ke bawah tetapi lihat yang di atas. Hartosna naon. Jadi begini sayang ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi ibadah kita, jangan lihat kepada yang di bawah. Batur ge geuning tara salat, orang lain juga salatnya belang bentong, orang lain juga tidak pernah Senin Kemis, orang lain juga jarang ngaji, geuning bisa hirup, geuning bisa dahar, geuning bisa beraktivitas. Jangan lihat kayak gitu. Ya, sebab kenapa anak sekalian, justru kata Rasul, kalau lihat urusan akhirat lihatlah yang di atas. Ya, artinya apa? Orang semakin takarub kepada Allah, hidupnya akan semakin lebih tenang. Orang yang kemudian semakin mendekat kepada Allah, hidupnya akan semakin lebih mudah. Ya, nah sok antum perhatikan mereka-mereka yang sudah mendapatkan hidayah, maka kemudian tidak sulit lagi ya untuk kemudian dia bisa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah tadi Ustaz pada saat ketika subuh ya menyaksikan, mendengarkan bagaimana kemudian ada salah seorang tokoh muslim, saya tidak usah sebutkan namanya, berbahaya nanti gitu ya. Dia sedang ditahan, tapi kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dia ditahan itu kemudian dia bisa mengislamkan sekian banyak orang. Asalnya non muslim, tapi kemudian dengan dia ditahan berkomunikasi, bersilaturahmi, mengajarkan ajaran agama sampai orang-orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dari sisi dia bercerita dari sisi produktivitas, alhamdulillah saya bisa menulis 1 kitab, saya bisa menulis 1 buku tentang apa? Tentang tahlilan, tentang kalimat tasyakur, tentang aktivitas-aktivitas keseharian gitu. Jadi dia cari dalil segala macam dikumpulkan. Ya, kalau dia tidak ditahan barangkali mungkin tidak seperti itu ya. Kemudian dari sisi ibadahnya juga jauh lebih melesat ketika dia ditahan daripada dia di luar. Itu ya, kalau misalnya orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka anakku sekalian bersyukur sama Allah. Artinya apa? Orang masih kayaknya diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kehidupan. Ya, lihat orang-orang lain. Anakku sekarang yang antum kelas 10 11. 10 ini 10 ya, ini
11. Nah, jadi 2 lawan 5. Ya. 10 5 orang kelas 11, 2 orang kelas 10 ya. Nah, nanti 2-3 tahun berikutnya kalian akan menyelesaikan pendidikan di Hayatan Thayyibah. Kemudian kalian akan menikmati, akan merasakan bagaimana jeda setelah selesai SMA menuju kepada perguruan tinggi. Nah, jeda dari SMA perguruan tinggi itu berarti butuh waktu yang cukup lama. Ya, nah dalam suasana seperti itu, kalau kalian tidak terbiasa sibuk maka jadi stres. Ya, tapi ketika kalian sibuk, misalnya anakku aktif di Ambalan, anakku aktif misalnya di FPK, anakku aktif di OPHT misalnya seperti itu, maka kemudian cara berpikirnya itu insya Allah akan sedemikian teratur gitu. Ya, nah ini salah satu di antara gambarannya ya, bagaimana kemudian kalian bisa memanfaatkan berbagai macam kondisi yang ada. Ya, nah maka itu tadi. Ya, orang yang kemudian dia melihat amaliyah orang lain kalau ke atas, maka lihatlah mereka yang lebih kuat dalam persiapan hari akhirat. Ya, nah kalau lihat misalnya ke dunia, lihatlah mereka yang di bawah. Bisa difahami ya? Nah, artinya apa? Kalau kita lihat yang di bawah, maka kemudian kita bisa melihat orang lain sampai dengan sekarang belum ada yang makan. Kalaupun makan, itu adalah makan daripada sisa orang lain. Urang mah alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapannya apa? Nasi goreng. Halo? Sudah sarapan? Belum? Tapi biasanya kalau pagi-pagi sudah sarapan? Jarang. Biasa kalau sarapannya apa? Sebutkan naon lah, udah mau ditanya. Bukan ulangan, bukan munisian sih neng mah. Nggak usah pakai inilah, ya. Nggak usah pakai kameranya biasa. Ya. Sok, neng sarapannya apa? Nasi goreng. Neng? Biasanya kalau sarapan apa? Telur. Baget? Ayam. Bubur. Susu doang. Telur sama? Telur aja lah ya. Minimal paling tidak sok. Orang mah mulai seneng orang Sulawesi sampai seneng orang Sukaraja ya. Itu semua diantara kita pagi-pagi sudah biasa sarapan dengan berbagai macam variasi dan hobi kalian masing-masing. Punten, di belakang kita, di bawah kita. Ya, apakah mereka sudah pada sarapan semuanya? Boro-boro. Ya, kadang-kadang sarapan bisa makan, tapi pada sore harinya mereka tidak bisa makan seperti itu. Pernah lihat orang kayak gitu? Banyak sekali. Lihat ya. Nah, kemudian kalau udah lihat urusan dunia, ya maka lihat yang ke bawah, jangan lihat di atas. Batur mah kuning boga imah. Orang lain mah bisa mobil, orang segala macam. Punten, salehnya semuanya itu hanya sekedar titipan. Ya, apakah selamanya akan mereka miliki? Tidak. Ya, kalaupun sepantaran kalian juga mereka miliki itu gara-gara orang tuanya saja. Ya, da ke bensinnya meminta kasaha. Akolot. Benar tuh? Ya, sok boga mobil segala macam kayak gitu. Tetap aja itu hanya sebuah titipan, ya. Dan nanti satu saat mah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Nah, itu sebagai pengantar anak sekalian. Jadi intinya Ustaz mengajak pada anakku semuanya, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua, tidak cukup sampai di sana, tapi kemudian mari kita sama-sama kuatkan keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Anakku sekalian, sudah dibuka surat Yusufnya? Oke. Mari kita sama baca bersama-sama, ya, satu kalimat demi satu kalimat. Ustaz bacakan, nanti silakan kalian ikuti. Bisa? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik.
bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Ayo baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Jihan, tolong artikan bacanya, sayang. Artikan bacaan, bacakan artinya maksudnya. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menciptakan kepadamu umat Isa yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya Allah begitu termasuk orang yang mendengarkan itu. Baik, anakku sekalian, surat ini dinamakan dengan surat Yusuf, ya. Nah, di dalam Al-Quran ada berapa surat? Surat ada berapa dalam Al-Quran? 114 surat. Surat yang pertama Al-Fatihah. Surat yang terakhir An-Nas. Surat yang pertama diturunkan Al-Kohol, Al-Malak, Al-Alaq, ya. Surat yang pertama surat Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5. Kemudian ayat yang terakhir Al-Maidah ayat yang ke-3, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Kalau ayat yang pertama, surat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi alama bil qalam allamal insana malam ya'lam. Ya, nah. Baik anak sekalian, itu diantaranya ya hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran. Kemudian Al-Quran diambil dari kata qara'a, yaqra'u Qur'ana. Ya, jadi ketika berbicara Al-Quran berarti kita berbicara tentang bacaan. Maka tadi Ustaz sudah bacakan di awal, Iqra'ul Qur'an fa innahu Laisa pohon di sini Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya ya'ti, dia akan datang Al-Quran itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi syafaat li ashabihi, bagi orang yang membacakan Al-Quran. Sok punten misalnya hidup ayeuna maca Quran, anggap ya Quran, ya. Ayeuna kurang dibaca pagi hari sebelum kalian berangkat sekolah, pada maghrib sesudah kalian pulang sekolah, atau yang di rumah tahfidz barangkali mungkin lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, maka anak sekalian, insya Allah ketika kalian baca Quran tersebut, Al-Quran ini dia akan menjadi syafaat, dia akan nyambut gitu. Pernah lihat orang yang baru datang di bandara? Pernah ya? Kan suka nih kan? Samsam Budiman, oh itu lompat kadinya gitu ya. Laisa, oh kali itu. Jihan, oh lompat kali itu. Apipah, lompat kali itu. Sebab kenapa? Ada orang yang menyambut. Ditulisan kan namanya kayak gitu ya. Nah, ini juga sama nanti pada saat ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan hari kiamat. Nah, pada hari kiamat yang dimaksud anak besar, maka insya Allah semuanya akan kembali pada amalnya masing-masing. Ya, nah, oke.
Nah kemudian sekalian itu tadi bahwa dalam isi kandungan Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah membagi melalui para rasul ya, melalui rasul yang kemudian lebih disempurnakan oleh sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan ya. Nah jadi Ustaz perlu ceritakan, perlu sampaikan pada kalian bahwa Al-Quran itu awalnya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan Kangjeng Rasul. Nabi Muhammad berhubungan dengan orang-orang kafir, maka turun surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad waktu itu sedang berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan pemuka-pemuka Quraisy, kemudian tiba-tiba datang seorang yang buta, yang tidak bisa melihat. Malah kemudian Nabi Muhammad memicingkan mata, kemudian membalikan mukanya, bahkan kemudian mukanya merah padam. Kemudian ditegur Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa Tawalla ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW akan terjadinya hari kiamat. Surat apa? Al-Qari'ah ya. Kemudian Al-Zalzalah ya. Nabi Muhammad diingatkan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan perintah melaksanakan berwudu. Apa kalimatnya? Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya ya. Nabi Muhammad menerima wahyu yang terakhir tadi yang sebutkan ya, al yauma akmaltu lakum dinukum dan seterusnya seperti itu ya. Jadi intinya bahwa ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana kondisi yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Bisa difahami sampai sini ya. Nah seperti itu. Nah kemudian lanjut cerita anak sekalian. Nah pada zaman Nabi Muhammad belum dibukukan seperti ini punten ya. Anggap ini Quran. Ya Qurannya. Tadi belum dibukukan seperti ini ya. Nah, jadi kalau hari ini kan kita dengan sangat mudah tahu. Zaman Kangjeng Rasul mah teh can siga kieu neng. Zaman Kangjeng Rasul itu masih dalam bentuk kumpulan lembaran-lembaran. Ada yang dari daun pelepah korma, ada yang di atas kayu, ada yang di atas daun-daun, ada di atas tulang gitu. Ya tulang sahabat misalnya Kangjeng Rasul nyarios gitu kan, menyampaikan ini firman Allah, ditulis ku sahabatnya di naon tah? Dina tulang. Ada yang ditulis di daun pelepah korma, ada yang segala macam. Ada juga langsung dihafal. Sebab memang otaknya para sahabat itu bersih, fresh, sama seperti kaset yang apa? Yang kosong, baheula kaset. Ini mah CD kemudian. Baheula CD ini mah sudah pakai flash disk ya. Nah, mungkin flash disk sekarang sudah pakai alat rekam dari handphone kalian masing-masing kan gitu ya. Para sahabat itu mereka sangat cerdas gitu. Jadi apa yang disampaikan sahabat, apa dia sampaikan oleh Rasul langsung direkam gitu. Ya, nah, tetapi si eta para sahabat yang penghafal Al-Quran itu sedikit seminggu banyak yang meninggal, banyak yang wafat. Nah sehingga sahabat Umar bin Khattab ini berpikir lama kelamaan sieun, takut Al-Quran itu jadi apa? Jadi hilang, jadi habis gitu. Sebab kenapa? Sumber data daripada Al-Quran sudah pada berguguran. Nah maka kemudian dikumpulkan, ya dibukukan. Nah tetapi sahabat Umar bin Khattab kerubu meninggal, dilanjutkanlah oleh sahabat siapa? Utsman bin Affan. Nah sehingga Quran yang kalian baca, yang kalian pegang ini disebut dengan mushaf Utsmani. Kenapa disebut surat Utsmani? Karena memang dimodifikasi, dikumpulkan, diurutkan, disusun pada zaman Utsman bin Affan. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, kemudian sekalian, yang berikutnya di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yusuf ini menggambarkan tentang beberapa isi kandungan Al-Qur'an. Catat dalam hati kalian masing-masing karena tidak boleh bawa handphone. Satu, Al-Qur'an itu dia berisi tentang ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an berisi tentang syariat, melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qur'an berisi tentang tauhid. Al-Quran berisi tentang wa'ad wa'id, janji dan ancaman. Al-Quran berisi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Al-Quran juga berisi tentang peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang. Paham ya? Saya ulangi lagi. Pertama, Al-Quran berisi tentang tauhid. Yang kedua, Al-Quran berisi tentang syariat. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang perintah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, Al-Quran berisi tentang janji dan ancaman. Kemudian yang kelima, peristiwa pada masa
lalu. Kemudian yang keenam peristiwa pada masa yang akan datang. Ya, Al-Quran yang tadi sudah kalian sebutkan berapa surat? 114 surat. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? 6.666 ayat. Bisa salah sok hitung sorangan. Gitu ya. Akan memang berbeda pendapat ya para ulama, tapi gampangnya seperti itu aja kita ini ya. Nah, itu berisi tentang 6 bagian. Satu berisi tentang tauhid. Yang kedua berisi tentang syariat untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga perintah untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat berisi tentang janji dan ancaman. Yang kelima peristiwa pada masa yang lalu. Yang keenam peristiwa masa yang akan datang. Oke, kita uraikan. Satu, Al-Quran berisi tentang tauhid. Ada beberapa ayat Al-Quran yang misalnya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, qul huwallahu ahad. Innallaha sami'um basir, gitu ya. Itu adalah ayat-ayat yang menyeratkan tentang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha berkuasa. Bisa difahami ya? Nah, itulah yang disebut dengan kajian apa tadi? Tauhid, atau yang paling jelas mah dina eta tah. Nusok orang dibaca lamun aya ini. Yang sudah kita baca kalau dalam wirid dzikir. Apa kalimatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa disebutnya? Ayat kursi. Terima kasih ya Neng ya. Nah, itu gambarannya tentang apa tadi yang pertama? Tauhid. Yang kedua, Al-Qur'an berisi tentang apa? Syariat. Ya, Allah menyuruh kita untuk melaksanakan saum. Surat nawan? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiganya, Al-Qur'an berisi tentang perintah untuk melaksanakan ibadah. Misalnya, pelaksanaan ibadah itu sendiri misalnya memerintahkan ibadah untuk menghormat kepada kedua orang tua. Ya. Perintah beribadah kepada orang tua apa dalam Al-Qur'annya? Halo? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra gini, memerintahkan kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma ufin, gitu ya. Wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma waqul lahuma qaulan karima. Ya, di antara seperti itu. Kemudian Al-Qur'an juga berisi tentang janji dan ancaman. Allah memberikan janji ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah. Allah mengancam kalau kita kufur terhadap nikmat Allah maka azab Allah itu maha pedih. Namun kalimatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, ketika kalian bersyukur aku tambah kenikmatan buat kalian. Ketika kalian kufur azabku maha pedih. Itu diantara ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mau bersyukur atas segala kenikmatan dari Allah ya. Nah, kemudian yang kelimanya itu nih ya, adalah apa dalam Al-Qur'an itu berisi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa lalu. Apa disebutnya? Disebut dengan kisah ya. Nah, maka dari sini nanti Ustaz akan uraikan surat surat Yusuf ayat 1 sampai yang ketiga di sini. Kemudian terakhir, Al-Qur'an juga berisi tentang peristiwa-peristiwa pada pada masa yang akan datang ya. Nah, peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang itu contoh seperti apa? Kiamat. Contoh seperti apa? Rumah masa depan? Nah, alam barzah ya, atau yang disebut dengan alam kubur ya. Itu rumah masa depan kita, betul ya. Walaupun misalnya Afifah di Sulawesi punya rumah besar kekeh, nanti pada akhirnya rumahnya akan seperti itu ya. Ukuran setengah meter kali 2 meter, ada setengah meter ya. Setengah meter buat yang ke sampingnya, kemudian panjangnya sekitar 2 meter, tergantung daripada tinggi dan pendeknya. Tapi rata-rata sekitar 2 meteran lah, gampang longgar gitu ya. Nah, itu rumah masa depan kita ya. Nah, maka anak sekalian, Al-Qur'an banyak menceritakan tentang kisah-kisah seperti itu ya. Misal tadi yang sudah kalian sebutkan pada surat Al-Zalzalah ya. Iza zulzilatil ardu
zilzalaha, atau pada surat Al-Qari'ah ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala membontang-banting apa yang disebut dengan alam dunia ini ya, sehingga alam dunia itu kemudian pohon-pohon dedaunan ya itu berterbangan laksana seperti kapas. Pernah lihat kapas? Depan hato nih ada yang sebut dengan randu ya. Nah, si kapas itu berjatuhan malah kemudian nanti akan memberikan berterbangan ke sana kemari ya. Itu diantara sekalian isi kandungan Al-Qur'an secara umum. Kemudian ketika kalian perhatikan di sini ya, tadi sudah disampaikan oleh Jihan bahwa 3 ayat yang ada pada surat Yusuf ini menggambarkan tentang isi daripada kandungan Al-Qur'an ya. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabum mubin. Ini adalah ayat kitab Al-Qur'an yang nyata yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkan Al-Qur'an itu Qur'anan Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mampu memahaminya. Nahnu nakusu, maka kemudian kami menceritakan alaika kepadamu ahsanal qasas ya, kisah yang paling baik, bima auhayna ya, sebagaimana yang sudah kami wahyukan ilaika kepadamu hazal Quran, melalui kitab Quran ini. Wa in kunta, dan ketika sesungguhnya kami sebelum ya min qablihi, yang sebelum kami pewahyukan Al-Quran itu laminal ghafilin, kalian termasuk di antara kelompok orang-orang yang belum mengetahuinya ya. Jadi maksudnya begini, pertama anak sekalian, alif lam ra itu adalah satu kalimat yang memang dalam Al-Quran sering dimunculkan. Pernah mendengar kata alif lam mim? Ada lagi alif lam ra ya, ada lagi kaf ya ha ain sod, kemudian juga ada qaf gitu ya. Jadi ada kata-kata, ada huruf-huruf yang memang itu menjadi awal daripada yang namanya surat di dalam Al-Qur'an ya. Itu juga tidak bisa dipersamakan ya. Kalau ini alif lam ra, ada kaf ya ha ain sod dan seterusnya. Kemudian juga ada yasa. Yasa yasin. Yasin ya. Nah, makanya kita harus sering ngaji sampai bisa gitu ya. Nu tarang ngaji mau nyahuan, bacana naon tah? Yasa gitu ya. Tah. Benar salah? Salah tuh ya. Nah, di antara seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang disebut dengan kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang nyata, yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah kita semuanya ini karena kita sudah diberikan apa yang disebut dengan kitab suci Al-Qur'an. Kenapa? Karena anak sekalian, nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai kisah-kisah yang baik. Ya, ahsanal qasas, kisah yang paling baik itu ada di dalam apa? Al-Qur'an. Maka nanti kalian bisa temukan dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Adam sebagai khalifah pertama yang ada di alam dunia ya. Kemudian yang kedua, misalnya selain daripada Nabi Adam, ada juga yang disebut dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Silakan kalian buka nanti di rumah ya, surat Ali Imran ayat yang ke-30 atau 40 gitu ya. Nah, yang menggambarkan tentang kisahnya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Memang apa Ustaz kelebihannya? Di surat itu, di ayat itu Allah berfirman bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang bisa menghidupkan binatang, membuat binatang. Jadi walau-alam di pelai-pelai atau kumaha gitu. Ini dari tanah, angkap ini tanah, kemudian dibentuk sedemikian rupa, ditiupkan wah, bisa terbang binatang itu, bisa terbang burung itu, atas daripada mujizatnya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam ya. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam juga beliau bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit, penyakit kusta ya, rarate, buduk, merencek orang teh mah bento-bento teh gini ya. Itu bisa disembuhkan oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam juga bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit tidak bisa melihat, buta ya, anu lolong permanen di zaman lahir maula nya duka kumaha proses kemudian dicampe atau pakai cai atau disembur misalnya sama kita. Nah, maka kemudian orang tersebut jadi apa? Bisa melihat. Itulah yang disebut dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam ya. Tidak cukup sampai di sana, Nabi Isa alaihissalam juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang sudah mati ya, misalnya orang mati seret dihidupkan lagi, ngandung acara nama kamu ada hidupkan, hidup dewe gitu. Pada waktu itu sudah ada dokter belum?
Sudah ada mantri belum? Sudah ada tenaga kesehatan belum? Aya paranormal tuh? Dukun tuh? Can aya komo dukun beranak mah ya, belum ada pisannya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata Nabi alaihi salam itu bisa melaksanakan seperti demikian. Maka ada satu hal yang lucu. Apa lucunya? Ya, Nabi alaihi salam itu anak sekalian itu dia bisa menebak ya makanan atau minuman yang ada di rumah temannya itu. Misal saya Nabi Isa ya, Jihan adalah teman saya. Kemudian siapa? Amar. Nah, Amar itu misalnya ibunya Jihan umpama gitu ya. Nah, kemudian nanti Ustaz akan menyebutkan saya Nabi Isa. Ini contoh saja. Bisa difahami ya? Contoh saja ini. Jangan salah menyalahkan kesalahan. Ini hanya contoh saja. Cek pas sam-sam teh ka Jihan. Han, balik jeung ka itu kamu. Emang kenapa pokona balik we? Jeung di imah kamu loba makanan. Eueuh cek si Bapak oge. Nah, cek si Mama Amar. Amar ya. Oke, sok tinggali sok. Pasti loba itu teh makanan. Cenah tinggali itu. Ya, sampai kemudian Jihan pulang ke rumah siapa? Ke rumahnya Amar. Kemudian di Amar ketika disampaikan, ketika dicek segala macam, betul apa yang saya sampaikan gitu, seperti itu. Emang bukan naon mama aku misalnya cek Jihan teh gitu. Nah, nanti misalnya Nabi Isa itu menyebutkan, "Oh, mama kamu itu punya aqua, punya minuman, punya makanan, punya lajato, punya segala macam kayak gitu ya. Jadi itu gambarnya sekarang ya. Sampai kemudian ya dengan kondisi yang dimaksud maka yaitu tadi Nabi Isa termasuk yang dibenci oleh siapa? Orang tua, teman-temannya seperti itu. Bisa difahami? Ya, nah inilah salah satu di antara gambaran bagaimana kemudian kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya, nah kemudian sekalian ya di sini disebutkan bahwa ya dalam kitab suci Al-Qur'an itu dia menggunakan bahasa Arab. Ya, nah tapi antum harus bedakan. Ada yang disebut dengan Arab Amiyah, ada yang disebut dengan Arab sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya antum punya teman, punya kakak, punya saudara yang sekarang di Arab, itu bukan bahasa Arab Al-Qur'an, tapi disebut dengan bahasa Arab Amiyah gitu. Amiyah teh umum. Gitu ya. Nah, lebih jelasnya nanti tanya ke Ustaz Subeb lah ya atau ke Ustaz Abdullah. Ya, nah, Ustaz ari bahasa Arab Amiyah teh kumaha sih gitu. Nah, contoh misalnya Ustaz tahu di antaranya misalnya kalau kita makan membacakan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak orang Arab mah tidak membacakan assalamualaikum, cukup kum wae gitu. Ya, kum teh sudah apa? Sudah assalamualaikum. Ya, tadi salah satu di antara contohnya. Tadi dalam Al-Qur'an mah kan tidak seperti itu. Dia menggunakan bahasa Arab dengan bahasa Arab yang lengkap. Ya, tidak disingkat-singkat seperti demikian. Oke. Nah, untuk apa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, supaya kalian termasuk orang yang berakal, supaya termasuk kalian yang memahami. Ya, karena memang pada gilirannya anak sekalian ya dengan menggunakan bahasa Arab maka insya Allah Al-Quran ini akan lebih memberkahi kepada kita ya. Nah, kan tidak semua orang mampu berbahasa ya. Nah, tetapi dengan menggunakan bahasa Arab insya Allah ini akan lebih memudahkan kepada orang-orang untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran ya. Nah, di atas seperti itu. Karena kalau bahasa lain barangkali mungkin belum tentunya. Karena konon katanya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab itu adalah bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang nanti akan muncul akan ada pada ahli surga. Mau jadi ahli surga? Mau ya. Maka kalau kalian benar ingin jadi ahli surga dari sekarang hafalkan, biasakan untuk menggunakan bahasa Arab ya. Nah, kemudian untuk yang lain sekalian di situ disebutkan bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ya, bahwa kami akan menceritakan kepada kalian ya berbagai macam kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang paling bagus ya. Nah, maka di sini dengan kita mempelajari Al-Qur'an insyaallah anak sekalian berbagai macam fenomena yang terjadi pada masa sekarang orang tidak akan kaget lagi. Sebab kenapa? Karena zaman baheula oge aya gitu. Contoh misalnya kayak gini. Saya berbicara tentang LGBT. Apa LGBT? Lesbian, B-nya LG ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender ya. Orang yang penyuka terhadap sesama jenis ya. Nah, kemudian sekalian dilihat dari sisi kondisi seperti itu, maka kita bisa melihatnya bagaimana orang ya zaman Kangjeng Nabi Lut alaihissalam ada, zaman sekarang juga jauh lebih dahsyat lagi. Gitu ya. Nah, kalau contoh lain misalnya dalam Al-Qur'an itu yang disebut dengan khamar. Ya, kalau dalam Al-Qur'an khamar itu berarti apa?
Air, minuman kan ya. Tapi kalau yang ada sekarang, apakah cukup air saja? Tidak. Ada yang pakai apa? Obat, alkohol gitu ya. Ada yang pakai jarum suntik. Ya, yang di ngedrag gitu kan ya. Ada juga yang diisap kan ya. Tapi bukan saya mempraktekkan, nggak bisa ya. Insya Allah saya juga nggak pernah seperti itu. Jangan itu. Oh, saya seperti itu enggak insya Allah. Saya bukan pemakai. Saya bukan mantan bukan ya. Tapi maksud saya konon katanya gambaran penggunaan khamar itu seperti itu. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an juga ada ya. Dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah Allah menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaiton, ya, bahwa yang namanya khamar kemudian juga mengundi nasib kemudian berjudi itu adalah pekerjaannya siapa? Setan gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya bahwa di dalam Al-Qur'an ada berbagai macam kisah-kisah ya. Anakku bisa membaca pada surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke 9 apa 13 yang menggambarkan tentang proses kelahiran Kanjeng Nabi Adam alaihis salam ya. Kalian juga bisa memperhatikan pada surat Ali Imran yang tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang turunnya atau munculnya apa yang disebut dengan Nabi Isa alaihis salam ya. Tadi saya tambahkan satu lagi, selain tadi Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah, kemudian juga bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta. Yang ketiga Nabi Sulaiman Nabi Isa kelebihannya bisa menyembuhkan penyakit kusta ya. Kemudian yang berikutnya Nabi Sulaiman bisa menghidupkan orang yang mati ya. Kemudian yang berikutnya Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam juga itu dia bisa menebak ya daripada kondisi meninggal. Nah, satu lagi tambahan, apa mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam anak sekalian, beliau juga termasuk mukjizatnya itu adalah beliau bisa berbicara ya, sama seperti orang dewasa pada baru hitungan 1 tahun lahir. Udah kelitik bisa ngomong ya. Anak kita sekarang hari ini bisa berbicara usia berapa tahun? 2 tahun ya. Kanjeng Nabi sama orok ini sudah bisa sudah bisa berbicara seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan kisah atau mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu ya. Kalau untuk ukuran yang lain insya Allah saya pikir masih ada juga. Ada mereka yang misalnya kita dapatkan dalam surat Yusuf ini ya, tentang surat Yusuf itu menggambarkan tentang solehnya Kanjeng Nabi Yusuf alaihis salam ya. Ada juga yang berkaitan dengan Nabi Hud ya. Ada juga yang disebut dengan Ali Imran atau keluarga Imran. Ada juga yang disebut dengan Luqman Al-Hakim segala macam seperti itu ya. Tapi ala kulli hal misalnya di sini disebutkan bahwa ada berbagai macam kisah-kisah yang baik yang akan diberikan kepada manusia ya. Nah, itu gambarannya ya, yang berkaitan dengan kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau. Kemudian untuk yang ada di sini ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ini menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian sekalian ya, pada saat itu ya orang-orang muslim itu atau Nabi Muhammad SAW itu dalam kondisi bersedih. Kenapa kondisi bersedih? Karena memang konon katanya beliau sedang dirundung masalah ya. Ada berbagai macam ujian cobaan yang terjadi pada pada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi di sini dihiburlah Kanjeng Rasul. Nah, maka cara penghiburnya adalah dengan mengabarkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa lampau ya. Nah, maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada kalian bagaimana kisah-kisah yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kalian seperti itu ya. Nah, maka berbicara tentang kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau anak sekalian, maka kemudian kita bisa melihat ada berbagai macam fenomena yang terjadi dalam Al-Qur'an. Kalau kemudian kita bandingkan dengan kondisi yang lain itu jauh berbeda. Ya. Nah, sekarang Indonesia dan dunia itu dilanda satu Covid yang sangat dahsyat. Apa namanya? Covid-19 gitu ya. Nah, padahal ketika kalian buka di internet, ketika kalian tanya ke Google, itu zaman bahalanya juga ada apa yang disebut dengan flu burung. Flu Spanyol, bukan flu burung, flu Spanyol ya. Flu Spanyol. Apa flu Spanyol? Satu jenis flu yang menyerang terhadap orang-orang Spanyol dan tidak kurang dari 5.000 500 juta gitu ya, orang yang meninggal gara-gara flu Spanyol. Artinya apa? Zaman baheula ada, zaman sekarang juga ada. Kenapa kemudian tidak tereksposnya? Karena memang di dalam Al-Qur'annya tidak ada. Tapi kan kalau yang ini ada dalam Al-Qur'an ya.
kita bicara tentang Nabi Muhammad, kita bicara tentang sahabat-sahabat segala macam ada dalam Al-Qur'an ya, sehingga kita tidak kaget, tidak sulit lagi ya. Nah, sementara kalau untuk yang kemudian kita perhatikan masalah si corona tadi itu sesungguhnya zaman bahulanya juga sudah ada ya, hanya memang karena kitanya ya tidak banyak belajar, tidak banyak memahami, jadi pohowe karena hal-hal seperti itu ya. Itu barangkali mungkin anak sekalian beberapa yang bisa saya sampaikan. Om Teguh sudah kelintingan ya. Jadi ini adalah satu sinyal buat saya juga harus ngajar di kelas yang lain. Intinya di sini disebutkan bagaimana kemudian anak sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab suci Al-Quran, yang mana dari kitab Al-Quran tersebut adalah satu tanda bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab ya. Nah, kemudian juga supaya lebih mudah orang memahami daripada bahasa Arab ya. Nah, kemudian juga pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kisah. Jadi kesimpulannya buat kita sekalian ya, bahwa yang namanya hiburan tidak juga dalam bentuk yang lain, tetapi dengan mendengarkan kisah juga itu bisa menjadi hiburan buat kita semuanya ya. Asal tentu kisahnya kisah yang apa? Kisah yang baik, jangan kisah yang horor ya, kisah yang menakutkan. Menceritakan tentang tabrakan segala macam. Nyatu tuh melanjutin dahar ya. Ya misal orang kan kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus bisa melihat, menyaksikan bagaimana kemudian berbagai macam fenomena yang ada. Ya, bisa difahami sampai sini ya. Nah, jadi intinya dari 3 surat ini, 3 ayat ini maksud saya pada surat Al-Baqarah menggambarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada masa sekarang zaman dulunya juga sudah ada ya, hanya memang berbeda barangkali mungkin dari sisi orangnya, berbeda dari sisi waktunya, berbeda dari sisi zamannya ya, berbeda dari sisi kebiasaannya ya. Nah, maka insya Allah dengan kita mempelajari kondisi yang dimaksud ini akan lebih merasakan kebijaksanaan dalam diri kita masing-masing ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.